Saya Sinta Maria dari kelas 42 Akuntansi akan menjelaskan sedikit mengenai inflasi dan deflasi yang telah saya baca dalam buku Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia oleh Irham Fahmi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai inflasi. Inflasi itu merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Nah, jika terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan memburuknya ekonomi secara keseluruhan dan juga dapat mengguncang tatanan politik dalam suatu negara. Nah, ada dari segi asalnya ada dua macam inflasi. Yang pertama yaitu inflasi domestik dan juga yang kedua inflasi impor. Inflasi domestik ini yaitu yang terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri. Seperti karena kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan deregulasi yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga. Misalnya pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menaikkan harga bensin, solar maupun gas LPG yang dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Dan yang kedua itu adalah inflasi impor, yaitu disebabkan karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri, seperti terjadinya goncangan yang terjadi di Amerika Serikat yang menyebabkan harga barang di Amerika Serikat harga barang yang berasal dari Amerika Serikat mengalami kenaikan. Contoh dalam kasus naiknya harga kedelai di pasar dalam negeri yang terjadi di bulan Agustus dan September 2012 lalu. Ini karena selama ini Indonesia salah satu pengimpor kedelai yang berasal dari Amerika Serikat. Sebagai penghasil kedelai, jagung dan juga gandum, kekeringan di Amerika Serikat berdampak terhadap pasokan ketiga komoditas tersebut ke dunia. Akibatnya harga kedelai, jagung dan juga gandum di pasar dunia melambung. Nah, saya akan menjelaskan berikutnya mengenai skala penilaian inflasi. Ada 4 skala penilaian inflasi, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan juga inflasi sangat berat. Inflasi ringan itu skala penilaiannya kecil dari 10% per tahun. Yang inflasi sedang itu skala penilaiannya 10-30% per tahun, dan inflasi berat itu skala penilaiannya 30-100% per tahun. Kemudian inflasi sangat berat itu skala penilaiannya lebih dari 100% per tahun. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai deflasi. Deflasi ini merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu merupakan kondisi di mana suatu harga barang mengalami secara terus-menerus mengalami penurunan dan nilai uang terus mengalami penguatan. Nah, kondisi inflasi dan deflasi yang tidak terkendali akan mampu merusak tatanan ekonomi suatu negara. Karena itu deflasi yang dimaksud di sini adalah deflasi yang terkendali atau deflasi yang diharapkan. Demikianlah sedikit pemaparan saya mengenai inflasi dan deflasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.